Ingat 2031 balik ke manula kabeh. Karena apa? Nah di tahun nanti 2031 sampai 2033 akan ada masalah di sistem digital. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yaitu Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Sebelumnya mari kita awali video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Ampuni kami Bapa sampai hari ini yang selalu melakukan kesalahan. Ampuni kami karena kami adalah makhluk yang tidak sempurna. Bimbing kami, sertai kami selalu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mendengar, kami bisa mencerna dengan baik apa yang Kau sampaikan melalui pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang sedang menonton. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terang Kemuliaan, langsung saja akan kita saksikan pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Suara, sampaikan pesan itu ke dia. Presiden tahun 2004. Saya ngomong sama dia, Pak Edi, nanti tahun 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Itu 2001. Pak Edi ngomong apa? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kakak saya itu kakak ipar, nggak mungkin bisa jadi. Pak Edi yang maha kuasa menakdirkan SBY jadi presiden di tahun 2004. Pak Daud, satu-satunya orang di Indonesia yang pertama kali ngomong SBY pasti jadi presiden, itu Anda. Dan itu tidak mungkin, bayangin ya. Tapi ini pesan saya sampaikan dengan kakak saya Mbak Ani. Sampaikan ke Mbak Ani Yudhoyono bahwa SBY jadi presiden tahun 2004. 2004 SBY jadi presiden. Kaget. Langsung saya dicari. Makanya saya diminta suruh ngawal presiden karena saya menubuatkan dia yang pertama. Pak Daud karena Pak Daud menubuatkan diminta untuk ngawal presiden. 10 tahun saya ngawal presiden. Tahun 2009. Waktu itu di Cikias, saya beritahu resesi ekonomi tentang ada di badai ekonomi gini-gini. Udah, stop. Tahun 2021. Waktu itu saya di Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko. Ini saya ngomong itu fakta. Makanya saya berani nyebut nama. Tidak percaya tanya Pak Muldoko sendiri. Pak Mul, Wapres nanti paling kuat itu Gibran Rakabumi, anaknya Pak Jokowi. Karena wahyu ke Prabon ada di situ. Nggak mungkin, lah ngomong nggak mungkin lagi adalah. Karena undang-undang kan harus di atas usia 40, tidak bisa di bawah 40. Saya ngomong, Wapresnya nanti yang paling kuat Gibran. Itu tahun 2021 waktu Corona Delta. Kenapa? Karena tahun 1997 saya sudah lihat. Sudah apa saudara? Sudah apa saudara? Lihat di situ. Nah, setelah itu
tahun 2022. Saya waktu itu ketemu kawan saya, Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Orang yang masih hidup silahkan tanya aja. Saya di kantor Kementerian Pertahanan. Saya ngomong sama Glenny, Glenn, tak beritahu, kunci kemenangan Wapres itu Gibran. Capres Prabowo militer. Wapres Gibran pasti menang. Ora iso. Ngomong ndak bisa lagi dah. Jadi Muldoko juga ngomong umur, yang kedua ngomong lagi. Ndak bisa. Kok kamu yakin banget toh? Tahun 1997 saya ngelihat Wapresnya Gibran, tapi saya tidak ngelihat presidennya. Oh gitu. Tapi yang jelas presidennya tentara. Ya pasti Prabowo. Ya udah. Pasti Pak Daud. Pasti. Tapi umurnya gimana? Pilpres ini 2024 Prabowo Gibran menang. Pak Daud. Tapi tidak mungkin umur. Ingat Glenn, saya di sana lihat minimal pernah menjadi pejabat publik. Itu keputusan MK-nya. Jadi sebelum keputusan MK 2022 udah tak kasih tahu. Nanti keputusan MK-nya minimal pernah menjadi pejabat publik. Contohnya gini Glenn, orang punya KTP apa harus di atas 17 tahun? Kalau usia 15 tahun punya anak, kakaknya gimana? Betul? 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 Artinya tidak harus di atas 17 tahun. Kalau dia punya anak ya punya KTP. Betul? Karena kakak nih. Oh betul juga. Nanti jawaban MK-nya minimal pernah menjadi pejabat publik. Oh gitu Daud. Kita buktikan. Itu tahun 2022. Tahun berapa Dara? Nah itu sudah boleh cek. Saya ngomong, cawapres terkuat 95%. Gibran, saya tidak berani ngomong 100%. Kenapa? Kalau saya ngomong 100%, kena Bawaslu, masuk penjara saya adalah. Namanya cipta kondisi penggiringan opini, kan itu adalah. Melanggar undang-undang, betul? Ya paling aman nih ngomong 95 aja, betul adalah. Makanya itu media 95%. Wah, 2023, wah 2022 udah tak bicarakan adalah. 2023 teng MK 24 tek. Wah kok mirip omongan kamu semua Daud. Capres Prabowo, cawapres Gibran minimal menjadi pejabat publik. Nah sekarang yang penting satu Daud, waktu kamu di sana 1 atau 2 putaran ini penting. Nggak lihat, aku nggak dikasih tahu 1 atau 2 putaran, tapi yang dia capres, cawapresnya Gibran. Oh, 1 atau 2 putaran, nggak tahu. Yang menang, yang penting menang pilpresnya. Yakin Daud? Ingat ya, saya ngomong 2021, 2022, 2023, 2024. Begitu menang, ditelepon lagi saya. Dilantik tidak. Yang jelas pilpresnya menang, lantik dan tidak itu urusanmu. Urusan negara. Tapi yang jelas capresnya militer, cawapresnya Gibran. Udah selesai. Tahun depan saya beritahu kita semua mengalami resesi karena daya beli masyarakat turun. Tapi Temanggung ini aman. Tidak ada pengaruh karena dari dulu udah resesi terus. Tidak ada pengaruh. Ini kan di sini ketemu nembako. Ya tak? Kopi, betul lah. Tidak ada pengaruh. Jadi tahun 2025
kita semua yang ada di Temanggung ini aman. Solo juga aman. Yang terasa resesi itu hanya Jakarta. Kayak tidak ada pengaruh. Jadi sudah tidak usah khawatir. Nah, tapi kuncinya satu, jangan utang bank. Itu aja. Karena daya beli masyarakat akan seperti ini itu sampai tahun 2026. Sampai tahun berapa, Dara? 2000 berapa? 26. Dan ingat, saya udah ingatkan sekali lagi, 10 tahun ke depan Cina akan menguasai Indonesia. Ekonomi. Industri yang tekstil, IT, otomotif. Perusahaan itu metal. Ini akan dikuasai Cina. Jadi saudara semua yang di Temanggung harus siap-siap untuk menghadapi itu. Yang tidak bisa disaingi Cina, harus saudara tahu. Pertama, bako. Apa saudara? Ngomong sebelah, bako. Kopi, artinya apa? Pertanian, apa saudara? Pertanian apa saudara? Perkebunan. Kedua apa? Perikanan, peternakan. Ketiga, ini penting, perikanan, perkebunan, peternakan, dan apa? Perikanan. Yang ketiga, saudara, ingat saudara, tanah properti. Karena ada pembatasan hak kepemilikan asing. Jelas? Jelas? Tanah apa saudara? Apa saudara? Properti. Yang keempat, bisnis yang bahan bakunya dari alam Indonesia sendiri. Batu, pasir, itu aman. Tidak bisa dikuasai Cina. Kenapa? Tidak impor, nyari ning gunung, betul? Nah, itu aman semua. Berarti toko besi. Ini adalah. Nah, jadi saudara semua mulai sekarang harus siap semuanya. Amin. Amin. Jadi tahun depan gimana Pak Daud? Tahun depan aman. Krisis pangan ini sampai kapan Pak Daud? Krisis pangan ini nanti stabil, krisis lagi pangan itu sampai tahun 2035. Sampai tahun berapa saudara? Sampai tahun berapa? 2035. Jadi ingat, kenapa Temanggung aman? Ingat, pertanian, siapa yang setuju angkat tangan adalah. Tepuk tangan untuk Tuhan kita adalah. Jelas? Jelas? Toko besi gimana Pak Daud? Aman. Kenapa? Ingat, bahan dasarnya apa? Pasir, semen, betul? Betul? Indonesia, batu, kerikil, kericak, aman. Jadi yang toko besi ngomong, terima kasih Pak Daud infonya. Berarti program bisnis tetap lanjut. Nah, 5 tahun lagi, 5 tahun ke depan dari sekarang, ini 5 tahun ke depan dari sekarang, semua akan kembali ke manual kembali. Sekarang kan banyak yang online, betul? Nanti ada namanya titik jenuh, kembali ke manual lagi, ruko-ruko, toko-toko, restoran-restoran, dan mal-mal. Kenapa? Kenapa titik jenuh? Nah, tentang online itu karena pesannya itu sandal sepasang dikirim kanan kabeh. Jelas? Dan itu akan mengalami titik jenuh 5 tahun lagi. Jadi saudara semua, toko-toko jangan berkecil hati. Yang setuju angkat tangan adalah. Jelas? Jelas? Karena apa? Semua akan kembali ke manual lagi. Ingat saudara, Alkitab berkata, tidak ada
hal yang baru di dunia ini, di bumi ini. Kayak mobil, dulu kotak bulat, kotak, balik lagi bulat, lonjong, betul? Bukan bulat gini tapi nanti ngomong bulat ini bukan bulat gini, bukan, tapi lonjong, yang balik kotak gitu aja. Kayak model baju, dulu model ininya sampai reket ya, setelah itu kembang lagi, cubrek gini, akhirnya balik gini lagi, betul? Nah, nanti online sekarang baru merajalela, betul? Tapi 5 tahun lagi kembali ke manual semua. Jelas? Jelas? Kembali apa, saudara? Buktinya ada. HP dulu besar, Nokia, Ericsson, untung balang mangga aja jatuh, betul enggak? Betul? 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 Setelah itu model apa? Tipis, kecil, betul? Begitu. Sekarang apa? Sak mini, betul lah? Kembali ke besar lagi, betul? Hanya belum bisa untuk balang pelem. Betul? Balik lagi, betul? Nah, sekarang online. Nanti akan balik lagi ke manual. Nah, kapan manualnya? 5 tahun lagi. Kenapa? Karena di penglihatan itu jelas sekali bahwa tahun 2031 akan kembali ke manual lagi. Ngomong sebelahnya, manual lagi. Jelas? Jelas? Kalau sekarang serba online. Nah, kenapa ada titik jenuhnya? Karena ngirime sama pesennya banyak sing beda. Jelas? Jelas? Ingat, dulu emas dan perak, betul? Berharga, betul? Setelah itu standarnya jadi uang. Sekarang kembali lagi, yang berharga tetap emas, betul? Betul? Dulu satu negara kalau mencetak uang harus berdasarkan cadangan emas, betul? Setelah itu Amerika mencetak asal cetak aja, betul? Tapi sekarang emas harganya naik, betul? Semua akan kembali ke manual lagi. Nanti yang berharga tetap kembali ke emas dan perak lagi. Amin? Amin? Fisiknya lagi. Kertas, emas, balik ke emas lagi. Harga emas kan udah naik. Yang tidak naik hanya emas Jowo. Betul? Jadi mulai hari ini kita semua harus siap untuk menghadapinya. Amin? Jadi kalau berdoa di dalam nama Tuhan apa? Yesus. Tahu enggak, saudara? Tahun 2020 saya sama Michael untuk Zoom meeting. 5 orang, 6 orang, sekarang udah apa? 10 juta. Jadi kalau saya di Zoom meeting banyak dengar sampai 10 juta orang. Saudara. Pesan itu tergenapi. Jutaan manusia mendengar pesan itu. Waktu itu saya enggak kepikir mau pakai apa. Enggak taunya pakai apa, saudara? HP. Betul? Betul? Nah, waktu tahun 97 saya mikir apa? Kalau khotbah sampai mati ora iso, saudara, betul enggak? Jutaan. Enggak taunya apa? Waktu Zoom meeting yang dengerin sampai 1 juta, 2 juta, sekarang 10 juta. Pesan itu sampai ke istana, sampai kemana-mana, saudara. Enggak bisa kebendung. Tergenapi firman Tuhan. Jutaan manusia mendengar pesan itu. Amin. Nah, sekarang semua persiapkan untuk tahun depan, tidak usah khawatir. Yang penting di gereja tidak boleh pelit, itu aja. Yang setuju angkat tangan. Dan ingat, 5 tahun lagi 2031. 2031. Tahun berapa, saudara? 2031. Ngomong sebelahnya,
balik ke manual kabeh. Jelas? 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 Nah, ingat, balik lagi nanti. Karena apa? Karena di tahun nanti 2031 sampai 2033 akan ada masalah di sistem digital. Di situ akan kembali ke manual lagi secara bertahap. Jelas, saudara? Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony. Dan sampai di sini video kita kali ini. Apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV melalui kelas Zoom-nya ya. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pesan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony. Bapa, kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami, ampuni kami. Berkati kami semua yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.